Amin. Shalom saudara-saudara. Bukan kebetulan ya kalau tiap Sabtu saya yang ada di sini. Itu sesuai dengan pengaturan Tuhan. Nah, kita akan baca sebenarnya ayat ini kemarin Bom-Bom sudah bawakan. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bom-Bom dan ada mungkin yang saya mau lengkapi gitu ya. Mungkin dari kelanjutannya. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Menarik sekali kata dipercayai. Dikatakan di sini bahwa akhirnya dari setiap orang Kristen itu dituntut untuk menjadi pelayan yang bisa dipercayai. Aku gak pernah pelayanan, saudara, semua kita dipanggil untuk melayani. Bukan melayani itu bukan cuma ada di gereja, bukan cuma ada di persekutuan. Tapi hidup kita punya hati yang melayani. Hati yang selalu mau memberikan dan berbagi dengan orang lain. Entah itu di tengah-tengah keluarga, entah itu di pekerjaan, entah itu di gereja. Kita harus punya hati yang melayani. Ayat 1 coba ditayangkan, ayat yang 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Artinya orang lain itu memandang kita sebagai orang Kristen seperti apa? Sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi kita ini sebenarnya dilihat orang, ini seharusnya kita semua itu hamba Kristus. Namanya juga hamba ya, hamba kan tanduknya nggak tinggi. Nah, jadi dikatakan biarlah orang lain memandang kita hamba Kristus. Kita seringkali nggak berpikir begitu ya. Hidup kita sembrono aja, kita ngapain aja seenaknya. Toh kita lagi nggak di gereja, lagi nggak kelihatan sama Ibu Nani, misalnya begitu ya. Lagi nggak kelihatan sama pemimpin-pemimpin rohani kita, udah. Padahal tuntutan dari hidup seorang Kristen adalah orang lain akan memandang kita sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi tidak bisa belain. Saya ini lagi begini-begini, nggak bisa. Kita seringkali nuntut, oh pendeta ini, oh orang ini, oh kakak rohani kita, oh kita sering nuntut. Padahal semua orang kita harus dipandang orang lain sebagai hamba Kristus. Seperti apa sih hamba Kristus itu? Hamba Kristus itu yang di dalam hidup kita ada rahasia Allah yang dipercayakan. Rahasianya apa sih? Tuhan gak pernah ngasih rahasia lah. Setiap hari saudara-saudara merenungkan firman itu rahasia Allah sedang disampaikan kepada kita. Tergantung respon kita aja. Kita mau terima itu atau lewat. Hari ini renungan siapa yang bawa? Oh si A, apa ngomongnya? Aduh gak ngerti ya, tadi lupa, lewat aja. Padahal sebenarnya itu perlu kita tangkap karena itu rahasia Allah yang disampaikan. Nah jadi di sini dikatakan bahwa biarlah orang yang ada di sekitar kita semua itu waktu lihat kita dia akan tahu. Itu pasti hamba Kristus. Kenapa? Karena di dalam hidupnya ada rahasia Allah yang disampaikan. Saya gak pernah khotbah tuh. Oh iya, disampaikannya lewat kehidupan, lewat pengalaman. Saya akan bicara. Kami di sekolah punya pelatih basket. Pelatih basket itu belum kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan. Satu hari dia datang kepada saya dan dia bilang gini, Miss, bolehkah aku dibaptis? Saya kaget. Saya tidak pernah cerita banyak. Tiba-tiba dia datang. Maklum ya saudara-saudara, kita orang Sion ya. Jadi sering curiga ya. Tak aja, nanti dululah ini maksudnya apa gitu ya.
Saya bilang oke, nanti saya akan sampaikan ke Ibu Nani. Tapi saya bertanya-tanya, kenapa dia tiba-tiba bilang begitu? Saya tidak pernah duduk berdua untuk cerita tentang Yesus. Tidak pernah, nggak punya kesempatan. Nah, singkat cerita beberapa lama saya menunda untuk bicara dengan Ibu Nani. Karena saya sendiri berdoa dan was-was gitu ya. Tiba-tiba dia datang lagi. Miss, kapan aku dibaptis? Saya tek aja. Oh iya, nanti diatur waktunya. Memang belum ada baptisan di sini. Udah cerita. Ketiga kali dia datang lagi. Miss, jadi kapan aku dibaptis? Oke, silahkan coach duduk. Saya mau tanya. Kenapa Anda pengen dibaptis? Setelah yang ketiga nih saya tanya. Terus dia bilang gini, sejak saya masuk di tempat ini, di sekolah ini, saya melihat Tuhan yang hidup. Saya melihat Tuhan yang berbeda. Saya melihat karya-karya yang ajaib. Saya melihat sesuatu yang menjadi saya mencari. Dan dia mulai sedikit bersaksi tentang apa yang dia tahu. Dia bilang selama ini Miss, ketika saya mulai melihat apa yang terjadi di sekolah ini, saya mulai setel YouTube. Dia mulai cari sebuah kebenaran lewat YouTube. YouTube tuh khotbahnya banyak, kesaksiannya banyak. Dia melihat kesaksian-kesaksian dari orang yang bertobat, orang yang bertemu dengan Yesus, orang yang dari berbagai jurusan lah ya. Dan saya mulai pelajari setiap malam saya merenungkan itu, saya pelajari sampai saya memutuskan. Dia cerita juga sih, tapi saya tidak mungkin akan cerita semua di sini. Tapi dia mempelajari dan saya memutuskan untuk saya kenal Tuhan dan saya ikut dia. Kemudian sekarang sudah dibaptis ya saudara-saudara. Tapi saya mau katakan itu yang sebenarnya Tuhan mau. Bahwa di dalam hidup kita itu ada rahasia Allah. Di sekolah kita ada rahasia Allah. Di pekerjaan kita ada rahasia Allah. Yang bikin orang kepengen tahu rahasia itu. Yang bikin orang mengenali siapa kita. Jangan kita dikenali orang Kristen karena kita pakai salib. Pakai kalung salib saudara-saudara. Malah kadang-kadang memalukan ya pakai kalung salib tapi ternyata tidak bisa mencerminkan Kristus. Tapi biarlah setiap perkataan kita, setiap apapun yang kita lakukan itu adalah cerminan dari rahasia Allah yang ada di dalam diri kita. Semua yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Bikin orang penasaran, bikin orang kepengen tahu. Bukan kepengen tahu kita, kalau kepengen tahu kita mah cuma kepo aja ya. Tapi pengen tahu ada apa di dalam diri kita. Satu rahasia yang keluar yang mencerminkan hidup kita itu memang berbeda. Karena kita punya Tuhan yang berbeda. Nah, kalau kita sudah lihat seperti itu dan akhirnya di ayat 2 dikatakan dan akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Jadi dituntut dari hidup kita. Jadi kita jangan senang-senang ya setelah kita jadi hamba Kristus. Setelah kita dikaruniai rahasia kerajaan Allah. Kemudian kita dituntut. Yang demikian bahwa kita, mereka itu ya kita ternyata dapat dipercayai. Jadi akhirnya ketika Tuhan itu mempercayakan rahasia Allah, dia akan membuktikan di dalam hidup kita bahwa kita itu memang benar-benar orang yang bisa dipercayai. Nah biasanya kalau sudah dipercaya begini, fakta menyatakan sesuatu yang nyata. Dipercayai apa? Dipercayai keluarga yang harus didoakan, harus dibimbing, dipercayai pekerjaan yang harus dengan setia dilakukan, dipercayai dengan pelayanan-pelayanan, dengan segala properti yang ada, semuanya itu menjadi kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kalau dikatakan bahwa kita itu bisa membuktikan dipercayai, pasti ada unsur setia,
ada unsur bertanggung jawab, ada unsur-unsur di situ yang akhirnya membuktikan bahwa kita adalah pelayan yang bisa dipercayai. Kita tidak mungkin tidak berbuat apa-apa seenaknya aja, kemudian kita akan disebut pelayan yang bisa dipercayai. Kalau tidak ada yang dipercayakan, tidak mungkin bisa dibuktikan yang dipercayai. Tetapi setiap kita ternyata diberikan, dianugerahi rahasia Allah itu yang akhirnya dituntut dari hidup kita adalah menjadi orang yang dipercayai. Nah sekarang bagaimana Tuhan itu percaya? Kok kayaknya Tuhan nggak percayakan kita apa-apa? Saya enggak bagian apa-apa di sini, cuma bagian nyanyi. Dipercayakan dengan kesetiaan saudara dan saya terhadap Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Itu ada kesetiaan yang harus terus dilatih. Dan bukan itu saja, semua properti yang kita miliki adalah kesempatan kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya. Apa saja. Saya belajar dari pemeliharaan gedung ini. Gedung ini pemeliharaannya ajaib ya kalau kita lihat. Gedung ini dibangun dari tahun 90-an dan kemudian diresmikan di bawah 96 akhir, 97 akhir, 98 lah mulai diaktifkan di sini. Kita semua lihat kan, WC-nya bersih terus. Tempatnya bersih terus, ya mungkin kita tidak pernah terpikir kalau ada tangan-tangan yang membersihkan. Tapi kita seenaknya membuang jebret, tisu di sana sini jebret. Kalau di WC maaf ya, saya bukan nyindir. Ini saya kasih contoh yang fakta. Sebenarnya kalau ngasih contohnya yang terlalu khayalan gitu enggak mudeng gitu ya. Saya sering melihat flash itu kadang-kadang enggak bisa turun. Jadi flashnya nggak balik, airnya ngocor, ngotor. Cuek aja keluar dari situ, cuci tangan. Kenapa? Karena saya sering melihat ketika saya cuci tangan, saya tidak pakai toilet itu, tapi bunyi. Saya kok bunyi air ya, padahal nggak ada orang. Saya masuk ternyata orang yang memakai sebelumnya flashnya nggak turun, jadi nggak berhenti. Kesetiaan terhadap perkara yang kecil. Kan itu bukan punya saya. Saya mau kasih tahu, Tuhan tuh bayar air loh. Mestinya duitnya air itu buat saudara. Tapi ya sudah tombok sini kata Tuhan, enggak itu taruh buat bayar sini. Ini versinya saya loh, bukan Tuhan yang ngomong. Kira-kira aja. Tapi kita mau belajar bisa dipercaya enggak? Dan bahkan Alkitab ada yang mengatakan berbunyi, kalau kamu setia dengan harta milik orang lain, Tuhan akan percayakan harta milikmu sendiri. Jadi sebenarnya kita itu, pastikan ya saudara, kita anak Tuhan. Kita aja yang orang dunia, kalau kita punya anak, pastikan ada warisan-warisan yang kita kasihkan ke anak, betul gak? Ada, walaupun sudah diberi atau belum diberikan, pasti ada. Gitu. Nah kita kan pikir, kita begitu, Tuhan juga punya. Ketika kita jadi anak Allah kita punya hak waris dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang belum dikasihkan sebelum kita menunjukkan bahwa kita setia. Sama seperti kita, masa sekarang misalnya saya punya anak masih SD, saya kasih warisan, nih emas, nih berlian, ini rumah, kan gak mungkin. Nanti kalau dia sudah akil balik, dia sudah dewasa, kita baru berani percayakan. Kenapa di TK tidak ada kantin, adanya di luar tapi jualannya jualan mamah-mamah, masakan kayak gitu. Kenapa di SD ada, tapi di SD ada jualan nasi yang murah. Kenapa di SMP, SMA lebih besar-besar lagi kalau jualannya itu bisa ada di sini. Kayak gitu apa, nasi 10.000, 11.000, 12.000 mahal. Kenapa kira-kira? Kenapa di TK enggak jualan? Kalau di TK enggak laku. Tidak ada anak TK yang dikasih duit jajan. Kenapa? Ya anak TK duit jajan, duit aja gak ngerti. Tapi ketika dia mulai SD, dia mulai ngerti tentang uang, dia dikasih sangu. Tapi gak lebih besar dari waktu nanti SMA. Kalau anak SD dibawain uang besar, dia jajannya pasti makanan-makanan yang gak karuan.
Tapi kalau anak SMP, SMA dia ngerti. Ini buat makan nasi, saya belum sarapan. Jadi nanti istirahat pertama saya sarapan. Kalau anak besar sudah lebih mengerti apa yang dia butuhkan. Nah, karena itu dipercayakan lebih besar lagi jumlahnya oleh orang tua. Nah, seperti itu artinya apa? Ketika kita menjadi pelayan Kristus yang akan membuktikan bahwa kita orang yang dipercayai, itu butuh selain kesetiaan, pertanggungan jawab, lebih dari itu adalah kedewasaan. Jadi orang Kristen jangan senang cuma ditepok-tepok orang, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit itu anak kecil. Tetapi Tuhan menginginkan yang dituntut adalah kedewasaan. Semakin kita dewasa, semakin saya percaya kita akan dipercayai lebih gede lagi dalam Tuhan. Dari kebutuhan pribadi maupun kebutuhan dalam pelayanan. Lebih gede dan lebih gede. Itu pasti. Tapi kalau masih kecil kan gak ngerti duit ya. Saya punya cucu. Cucu saya ini SD. Dia karena sekarang online jadi disuruh online-nya di sekolahan aja. Kalau di rumah nanti dia sambil tiduran begitu, gak ada yang kontrol. Papi maminya pergi semua kerja. Jadi dia dibawa ke sekolahan. Kalau di sekolahan kan ada. Nah di sekolahan itu gak ada kantin sekarang. Tapi tata usaha buka kantin juga, cuma kantin makanan-makanan yang snack-snack yang bisa bertahan, susu dan sebagainya yang bisa bertahan lama di showcase. Dia itu berkali-kali pokoknya kalau jajan, Grandma gimana? Oh gak apa-apa kamu ambil aja nanti Grandma yang bayar. Wah dia ngambil itu seenaknya, sehari bisa 15.000, bisa 12.000, bisa 10.000, pokoknya seenaknya susu 2 apa, selalu saya yang bayar. Satu hari entah dari mana dia tiba-tiba bilang begini, Grandma aku mau belajar dapat uang jajan nanti aku ngatur sendiri. Wah hebat ini sudah dewasa udah mau. Berapa kamu perlunya minta uang jajannya berapa? Aku dikasih seminggu sekali aja. Ya boleh sekarang seminggu sekali kamu minta berapa? Dia pikir-pikir yang namanya anak kecil ya. Kalau anak yang gede SMA gitu barangkali minta 500.000 barangkali gitu ya. Dia pikir-pikir terus dia bilang begini. Gimana kalau 5.000? Kita ketawa semua. 5.000 kamu jajan sekali aja ngambil susu 2 aja udah 10.000 dalam hati. Sir Steve yang dengar tuh ketawa ngakak. Irit miss irit katanya gitu. Tapi saya bilang kamu hitung nanti kamu minta. Singkat cerita dia bilang minta 40.000. Kan 5 hari. Jadi sehari jatahnya cuma 8.000. Bener nih deal. Katanya. Dah jadi tiap minggu dia minta 40.000. Dah dia gaya orang gede. Dia punya dompet. Dia masukin di dompet. Udah. Terus dia tuh sering gak jajan. Kok aneh biasanya itu jajan. Mau beli susu, beli snack kayak gitu jajan. Ini enggak jajan. Terus dia bilang begini, Grandma, kamu kok enggak jajan Ethan? Saya bilang gitu. Iya, uang jajannya sudah habis. Loh, kapan jajannya habis? Aku mau dipakai dari 40.000 itu 5.000 saja. Seminggu itu mau dipakai 5.000 saja. Jadi sekali dia hari Senin jajan sudah 5.000. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia sudah tidak bisa jajan. Dia mematok sendiri 5.000. Lagi hari Kamis kemarin dia kan udah gak jajan nih 5.000-nya udah habis. Grandma aku pengen jajan. Ya jajanlah saya bilang gitu. Iya tapi sudah habis jatahnya. Di dompet kamu masih ada uang kan? Ya ada tapi gak boleh dipakai. Grandma aja yang bayar. Loh. Kata saya kan kamu sudah deal, pakai uang kamu ada kok di situ. Katanya gitu, iya tapi aku kan sudah janji dalam diriku 5.000 1 minggu. Ya siapa yang suruh janji, saya bilang gitu. Gak bisa, kenapa saya tetap gak kasih? Karena dia harus belajar bertanggung jawab dengan keputusannya. Satu, yang kedua saya gak kepengen dia tamak. Jadi duit 40.000, 30.000 mau ditabung.
Yang 5.000-nya mau dipakai, nanti kalau kekurangan dia mau minta lagi. Saya tidak kasih, saya bilang gak bisa. Kamu gak boleh minta papi ya, gak boleh minta mami, bertanggung jawab dengan apa yang ada. Enggak sih, aku gak minta. Tapi Grandma bayarin dong itu mobil. Enggak mau saya bilang, kamu sudah menghitung 40.000 habisin dulu. Ini belum dewasa. Jadi bulitnya keluar, curangnya keluar. Pengen duitnya utuh tapi tetap jajan. Banyak orang Kristen seperti itu. Banyak, versinya beda, nggak begitu. Versinya lebih gede lagi, ya kan. Banyak pengen dapat banyak tapi punya sendiri nggak dikeluarin. Seperti itu cucu saya, tapi untung dia masih SD. Saya doakan, kamu tidak boleh punya roh pelit. Tidak boleh punya roh bulit. Kamu harus, nih Alkitab bilang ya Ethan, mujur orang yang melakukan urusannya sewajarnya. Ada itu di Mazmur berapa ya? Mazmur 102 atau 112 gitu. Dikatakan mujur buat orang yang melakukan urusannya sewajarnya. Jadi kalau kita bertindak wajar itu kita jadi orang mujur. Tapi banyak orang curang, banyak orang bulit, banyak orang tidak mau melakukan semua yang wajar. Anda mau makan ya Anda bayar. Anda mau pakai ya Anda harus menyediakan sendiri. Pengennya orang menyediakan, kita yang menikmati. Itu bisa terjadi, tapi itu karena anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Bukan karena kita hidup selalu berbuat seperti itu, maunya dompleng. Nah, Lukas 16 ayat 10 mengatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak akan pernah benar juga dalam perkara-perkara besar. Anda pengen dipercayakan Tuhan perkara besar, belajar dari yang kecil dulu. Yang kecil aja kita gak bisa setia, kita seenaknya. Coba belajar yang kecil, apa? Masuk toilet, masuk bersih, keluar kudu bersih. Kadang-kadang tisu pluk gitu. Apalagi anak-anak, kelap keringet cerut di situ. Kan ada tempat sampah. Belajar setia dengan perkara yang kecil. Saya belajar kalau saya sedang buka apa gitu ya, kadang-kadang itu kan ngantuk, terus suka keluarin permen. Saya jarang, sebenarnya saya tidak suka konsumsi permen, tapi kadang-kadang permen yang pedes biar lagi melek gitu ya. Nah itu saya buka, kulitnya saya taruh mana? Saya masukin tas. Nanti kalau sudah selesai ibadah, saya baru cari tempat sampah dan saya buang. Kecil perkaranya, lah cuma kulit, nanti juga ada yang bersihin, ada si Agus, ada si Leli, semua juga nanti nyapu. Tapi bukan soal itu, betul memang pasti disapu dan pasti clean, pasti bersih di tempat ini. Tapi Anda sedang tidak setia dengan rumah Tuhan, ngotorin seenaknya, pakai barang punya siapa sih nih? Gak ada yang punya, kalau gereja itu kayak gak ada yang punya ya. Jadi seenaknya saja pakai, rusak ya nanti biar ada lagi. Tinggal minta Ibu Nani jadi beli lagi. Awas hati-hati, Anda tidak setia dalam perkara kecil, dipastikan Anda tidak akan setia dalam perkara besar. Anda tidak benar dalam perkara kecil, dipastikan tidak benar dengan perkara yang besar. Kalau tidak benar dalam perkara besar, tidak mungkin Tuhan kasih percaya yang besar buat hidup kita. Anda pengen jadi dewasa, orang dewasa itu pasti punya akan dipercaya dengan yang lebih besar. Tapi ternyata Anda tidak dewasa dalam rohani, dalam pengertian, dalam sikap di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia ya dewasa, semua ini sudah lansia lah. Paling ada beberapa yang masih di bawah 50, yang lain-lain ya sudah di atas 50. Apakah itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya? 1 Korintus 3 ayat 1.
Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi yang kita kejar kedewasaan itu bukan kedewasaan jasmani kita, tapi kedewasaan dalam Kristus. Artinya apa saja yang Kristus mau buat kita bertumbuh itu yang kita harus. Orang secara jasmani pertumbuhan itu terjadi ketika kita makan dan ketika kita minum. Ketika kita mengkonsumsi vitamin kita jadi tambah gede, tambah sehat. Tapi di dalam Kristus kita juga punya makanan rohani. Kita punya minuman rohani, ada snack rohani, ada semuanya yang rohani. Itu yang Tuhan mau, kedewasaan itu. Alkitab mengatakan Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Anda dan saya pasti kepingin punya banyak, betul gak? Banyak duit, banyak hikmat, banyak banyak semualah properti pengen banyak itu pasti. Tapi ingat, semakin kita dikasih banyak, semakin kita dituntut banyak. Kita pengen besar, tapi kita akan dituntut lebih besar lagi. Banyak orang gak suka dituntut karena gak suka capek, gak suka pegel, gak suka susah. Dalam arti yaitu kita seringkali selalu kalau punya tugas pasti. Coba lihat Ibu Guatlan, dulunya santai-santai aja, paling bantuin suaminya kerja di toko bola dunia. Sekarang ngurusin minyak sama itu pusing, pusing sekali. Saya bersyukur Tuhan gak nunjuk saya saudara-saudara. Bersyukur nunjuk Ibu Guatlan. Sebab kalau nunjuk saya mungkin saya banyak marahnya ya. Orang gak ngerti, pesan di sininya masih waduh ribut. Kenapa gak dibaca WA-nya, lah WA tuh tumpuk-tumpuk kok. Tapi ya the right man in the right place ya. Tapi ketika dipercayakan itu dituntut banyak. Memangnya enak bisa tidur-tidur? Gak bisa. Urusan ini, urusan itu. Yang jawab ini, yang ini sakit. Wah didahulukan. Yang ini, mintanya cepet-cepet. Banyak sekali urusannya. Capek enggak? Capek. Kesel hati enggak? Pasti ada keselnya. Tapi nanti akan dituntut, dipercayakan banyak kan, dituntut banyak. Latihan sabar, pinter sekarang ngepek gitu. Waduh kemarin saya minta karena adik saya itu di Batam tuh kena sakit. Saya bilang minta urapan gitu. Saya lihat packingnya bagus sekali. Packingnya aman, tentram, tidak akan pecah, tidak akan sobek, tidak akan apa-apa. Lah itu ngepacking apa gak perlu waktu, gak perlu teknik. Banyak kan waktu hilang, banyak. Semakin dewasa kita ada banyak tuntutan-tuntutan yang diberikan. Tetapi gak usah takut, kita akan dipercaya lebih. Dipercaya sama Tuhan lebih itu bangga banget loh saudara. Dipercaya lebih, tapi itu kesempatan membuktikan apakah kita orang yang dipercayai atau tidak. Yang terakhir, Yeremia 15 ayat 18. Yeremia 15 ayat 18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Hati-hati saudara. Kita kadang-kadang gak mikir kenapa ya hidupku ini susah. Kenapa hidupku ini kok gak enak. Tapi sebenarnya karena di dalam hidup kita ada yang gak beres, yang harus dibereskan. Mari kita percaya bahwa kita adalah hamba-hamba yang akan dipandang orang. Kembali kepada 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian.
tadi kita akan lihat kembali. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Biarlah setiap orang akan melihat kita, saudara dan saya itu sebagai hamba Kristus. Bukan kita cuap-cuap tentang Kristus, tetapi karena kita punya rahasia Allah di dalam diri kita. Lanjut ayat 2. Dan kemudian ketika kita menjadi pelayan Kristus yang dituntut oleh Tuhan, kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa dipercayai. Mari saudara-saudara kita belajar mulai hari ini. Kalau kemarin belum ya enggak apa-apa, hari ini belum terlambat. Untuk kita selalu menata hidup kita. Karena hidup kita adalah hidup yang dipandang orang. Pernah seorang hamba Tuhan bilang, orang Kristen tuh hidupnya kayak di akuarium. Diliatin orang. Oh, kalau di akuarium itu kan kaca semua kelihatan. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang sebagai pelayan yang bisa dipercayai untuk segala apapun yang sudah dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa.